Namun ada juga hadis yang menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam gedung, tidak akan masuk ke dalam rumah, tidak akan masuk ke dalam bangunan yang di dalamnya ada suar. Suar itu bentuk jamak dari surah yang artinya gambar. Yang ulama saya berjenjang memahami tentang gambar ini, tapi saya ambil yang paling ekstrim. Yang ekstrim kanan mengatakan pokoknya asal ada gambar, sehingga gambar apapun itu bisa menghalangi masuknya malaikat. Sehingga kalau di Saudi itu foto itu tidak boleh, haram hukumnya. Jadi misalnya untuk kepentingan keluarga ya boleh foto, tapi disimpan, bukan dipasang di tembok. Kalau dipasang di tembok menghalangi malaikat masuk. Ini saya katakan yang ekstrim ya, di Saudi sana. Bahkan ijazah pun untuk yang kuliah di sana itu tidak dipasang foto. Sehingga waktu itu saya protes, datang ke dekan. Kalau ijazah saya tidak dibolehkan untuk dipasang foto, lebih baik saya tidak terima ijazah. Karena percuma saja. Selepas ijazah saya bawa ke Indonesia, di Indonesia nggak laku. Karena di Indonesia aturannya kalau ijazah itu harus ada fotonya. Alhamdulillah protes saya diterima. Tapi agar supaya tidak menyakiti hati orang Saudi, saya nggak mau foto pakai peci hitam, tapi pakai serban, pakai igal itu yang hitam-hitam itu, ya kayak orang Arab itulah, cuma pesek aja. Ibu dan saudara rahimahullah, masih tentang foto. Itu yang ekstrem kanan. Yang ekstrem kirinya, foto yang tidak boleh itu foto yang disembah, artinya berbentuk dan disembah, alias patung atau berhala. Jadi kalau cuma foto gambar biasa kayak di HP itu tidak apa-apa lah. Ini yang paling kiri, artinya yang ekstrim, yang liberal lah. Nah kita itu jamaah dari Jamiah NU itu selalu tawasud, ada di tengah. Jadi kalau sampai berbentuk patung walaupun tidak disembah ya dihindari. Baik, kenapa dalam pembukaan ini saya langsung membicarakan tentang ini? Karena sedang ngetren, terutama kaum milenial itu datang ke pengajian bawa HP, cekrek-cekrek ke sini. Bahkan sudah menjadi fenomena. Orang datang kepada kiai bukan minta doa, tapi minta foto bersama. So kalau doa itu ya amin-amin selesai. Tapi kalau foto bersama bisa untuk dijual ke sana kemari. Ini loh saya foto dengan seorang wali, foto dengan seorang habib. Ibu dan saudara rahimahullah. Tapi lebih penting dari itu saya bicarakan ini adalah bagi jamaah yang membawa HP, saya tidak melarang karena saya orang NU, tidak gampang mengharamkan. Boleh, tapi tolong digunakan misalnya untuk yang ada selawat tertiah misalnya belum hafal tapi di HP ada, untuk baca itu. Atau nanti bacaan tawajuh yang belum hafal tapi di HP ada, silakan buka. Tolong jangan buka postingan, terutama postingan yang tidak pantas, karena itu akan menghalangi hadirnya malaikat. Kan kita itu pengen dimohonkan ampun oleh para malaikat, tapi gara-gara segelintir orang, 1-2 orang, kemudian malaikat pergi, tidak jadi mendoakan kita rugi semuanya. Jadi
Maaf yang masih muda-muda ini ya, bawa HP silakan, tapi jangan sekali-sekali buka postingan yang berisi gambar, terutama gambar yang tidak baik. Masalah kepergian malaikat ini, saya juga bukan ngarang. Sebelumnya saya ingin juga menyampaikan satu saya. Dojang Nabi, aku adalah umatmu. Sayangi aku olehmu. Tak ada penyayangmu lain padamu. Janganlah aku ditinggalkan olehmu. Dojang Nabi, aku adalah umatmu. Ini pengakuan. Kenapa perlu mengaku? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah." Seluruh umatku bakal masuk surga. Berarti kita semua bakal masuk surga. Allahumma amin. Tapi supaya masuk surga harus mengaku sebagai umat Nabi. Makanya ngakulah, dojang Nabi, aku ini adalah umatmu, saya ilah aku. Nah, yang ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah janganlah aku ditinggalkan olehmu. Ini ada kisahnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang badui, marah-marah, omongannya kasar. Nabi senyum-senyum melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Senang rupanya Nabi melihat Abu Bakar sedang dimarahi, dimaki sama orang badui. Tidak lama kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu rupanya sudah panas sudah itu telinga. Kemudian dia balas, kamu tahu nggak saya ini sedang bersama Rasulullah SAW. Jangan berkata kasar semacam itu. Sopanlah sedikit. Waktu itu Nabi meninggalkan. Tapi karena Abu Bakar sedang asik dengan si badui, tidak sadar kalau dia ditinggalkan oleh Nabi. Begitu selesai kumpul, Rasulullah tak ada. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian meninggalkan si badui itu, mengejar Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan aku? Maka Rasulullah SAW menjawab, ketika engkau dimaki, dicaci, kemudian engkau diam saja, malaikat turun untuk mendoakanmu. Tetapi ketika engkau kehilangan kesabaran, kamu balas cacian si badui itu, maka malaikat pergi. Dan karena malaikat pergi, iblis pun masuk. Masa saya mau menemani iblis? Sorry dong, itu kira-kira begitu. Ibu dan saudara rahimakumullah. Jadi kalau kita di sini didoakan oleh malaikat, gara-gara segelintir orang yang membuka postingan yang tidak karuan, kemudian malaikat pergi, yang masuk nanti adalah iblis. Alhamdulillah mendarik. Kita yang sudah beribadah dengan baik, kemudian karena iblisnya yang masuk, cuma orang pahlawan loh yang bisa begini. Habis itu pahala kita kalau sudah merasa hanya dirinya yang paling baik. Ibu dan saudara rahimahullah. Kemudian yang kedua, dan ini sebenarnya penting, harusnya pertama, tapi karena saya merasa HP lagi trending, lagi musim, jadi saya
dulukan. Baru saja saya silaturahim ke guru kita bersama di Meranggen. Kemudian ada pesan nanti tanggal 23 Februari. Wabil khusus ini saya hanya menyampaikan saja, bukan bikin-bikin. Wabil khusus yang disebut adalah para ulama, Khalifah Sutra, itu sangat diharapkan kehadirannya. Tentu saja kalau ada udzur ya, tapi udzurnya bukan udzur yang dibikin-bikin. Udzur karena memang bentuk sakit misalnya ya mungkin bisa dimaklumi. Tapi yang lain pun silakan ikut menghadiri, terutama yang mohon maaf yang punya duit karena jauh ya. Pesawatnya sekarang sudah di atas 1, tidak pernah di bawah 1. Jadi yang punya duit tolong ambil berkah. Hilang duit sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Tapi insya Allah akan mendapat berkah yang lebih dari itu. Tanggal 23 pesawatnya dari Balikpapan jam 6.40, sehingga sampai di Meranggen pas dimulainya tawajuhan. Tapi nggak bakalan langsung diperbolehkan masuk karena tahu ini dari Kalimantan, pasti dibelokkan suruh makan dulu, sarapan dulu kan. Baru nanti masuk ikut tawajuh. Hanya sampai waktu zuhur. Nah kemudian untuk pengamal sholat mi, walaupun di sini belum banyak, itu malamnya dimohon hadir di Pondok Pesantren Al-Madani Terwidi, Lalangan Gunung Pati, Semarang. Di sana akan diajak bermujahadah sholawat umi. Nah, ini mujahadah sholawat umi ini mungkin ada yang belum tahu, maka mari kita baca sholawat dulu. Insya Allah nggak lama lah, cuma 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika Saya kira dalam waktu yang cukup singkat ini saya ingin mengijazahkan ini, tapi khusus untuk amalan hari Jumat saja. Karena dalam hadisnya dinyatakan siapapun yang membaca selawat pada hari Jumat 80 kali maka akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Ibu, Bapak, mau kan diampuni dosanya 80 tahun? Amalkan itu. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Insyaallah 4 menit selesai. Tapi bacanya jangan kayak tadi di lagu, kalau di lagu bisa lama. Jadi bacanya yang cepat. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Insyaallah 4 atau 5 menit selesai. Dan kita diampuni dosa 80 tahun. Allahumma amin. Nah, waktu ada ungkapan semacam itu, para sahabat pun kaget. Jadi kalau mungkin yang hadir di sini, masa sih? Ya pantas, sahabat aja kaget. Sampai bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa sholatu alaik? Ya Rasulullah, bagaimana baca sholawat itu?
kok bisa diampuni 80 tahun? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qul Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi." Kemudian mungkin ada yang tanya, kenapa nggak pakai Sayyidina? Ya karena Nabi mengajarkan begitu. Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. Tapi hilang fadilah yang diampuni dosa 80 tahun. Jadi kalau mau pakai Sayyidina, ya pas baca sholawat tarqiyah ada Sayyidinanya. Pas baca sholawat yang lain pakai Sayyidina. Pas baca sholawat ini tidak pakai Sayyidina. Jadi tidak harus selalu Sayyidina dan juga tidak harus tanpa Sayyidina. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Tapi itu tidak pakai adab. Tidak pakai adab itu kalau tidak diajarkan oleh Nabi. Ini Nabi yang mengajarkan. Qul Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita hanya ikut saja. Kalau ikut Nabi itu apa hukum takdib wabal takdib. Ibu dan saudara rahimahullah, mungkin di antara ibu ada yang pernah dengar yang karena saya aktif di medsos. Ini 2 bulan sekali selalu saja bersafari mujahadah soal bumi. Ya memang, alhamdulillah. Bahkan ada yang bertanya, itu siapa yang mendanai? Ya Allah, begitu aja bertanya. Ada yang bilang katanya sama Pak Wali Kota. Alhamdulillah, Wali Kota itu memang suka ngasih duit sama saya, tapi ketika mau pilihan, kalau udah yang enggak lagi. Apa namanya? Ada sajalah, karena siapapun, bukan hanya saya, orang sini pun apabila niat terus saya ingin menggalakkan orang supaya membaca sholawat, pergi kemana-mana selalu mengajak pada sholawat, pasti itu adalah rezeki yang datang. Ini untuk contoh saja. Kebetulan pas saya lagi ceramah, istri saya ngomong sama ibu bupati. Selesai ceramah, ternyata yang diobrolkan itu asal bapak dari mana, asal ibu dari mana, biasa gitulah. Dan bu bupatinya itu ternyata punya suami orang Sangkulirang. Sementara istri saya pernah menjadi guru SMP negeri Sangkulirang. Setelah diurut itu ternyata malah murid istri saya di SMP negeri Sangkulirang. Apa akibatnya? Ya alhamdulillah, tiket Balikpapan Jambi untuk 2 orang PP enggak usah bagaimana, bupati yang bayar. Nah ini kebetulan, tapi kalau kebetulan itu terus kan kita menjadi lebih semangat lagi, ya. Dan insya Allah ini dikatakan pamer ya boleh. Makanya ini tadi waktu mengumumkan tanggal 23 saya tidak bicara tentang koordinasi. Silakan berangkat sendiri-sendiri. Mau koordinasi sendiri, pelaran misalnya ada 5 orang berangkat, silakan. Nanti ketemu di sana sajalah. Kenapa? Saya insya Allah tanggal 23 berangkat dari Balikpapan juga. Cuma sebelumnya, sebelum tanggal 23, mungkin saya masih di perjalanan. Karena tanggal 3 Februari saya dapat undangan untuk mengikuti wisata religi ziarah ke makam Imam Bukhari. Alhamdulillah. Jadi insya Allah saya berangkat ke sana. Nah, jangan lagi tanya-tanya. Dananya dari mana? Ayo dari calon apa namanya? Wali kota kan? Ya, dananya ada saja. Yang nyata insya Allah bisa berangkat karena tiketnya sudah ada. Gitu. Baik ibu dan saudara rahimahullah. Jadi kita ini alhamdulillah, ini yang paling akhir, sudah ada di kelas 2 di dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada di kelas 2
mestinya harus sampai kelas 3 dan habis ujian berarti lepas menjadi yang mukhlisin wal mukhlisat. Kenapa saya katakan itu? Saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Al-Haddad yang sebagai penyusun Ratib Al-Haddad. Mungkin ada yang pernah mengamalkan itu. Hanya yang sering saya dengar di sini kebanyakan Ratib Al-Aqtas. Ratib Al-Haddad ini dibaca yang bagus pada maghrib, tiap malam yang bagus, nggak bisa ya tiap malam Jumat, nggak bisa ya sebulan sekali lah. Itu insya Allah kalau dibacakan Ratib Haddad di rumah aman dari bencana dan dari pencuri, insya Allah. Dan itu sudah banyak yang membuktikan. Tapi kita beribadah jangan untuk itu. Kita beribadah semata-mata untuk supaya dekat dengan Allah. Kita dihindarkan dari bencana itu karena kita dekat dengan Allah. Allah yang menghindarkan, bukan amalan itu. So, kalau kita mengandalkan amalan, maka Rasulullah SAW bahkan menyatakan, Inna maufirataka arja min a'mal. Sesungguhnya ampunanmu ya Allah lebih aku harapkan dibandingkan dengan amal-amal. Ibu dan saudara rahimahullah, kita kelas 2 itu menurut pendapat Syekh Abdullah bahwa orang berzikir itu mempunyai 4 tingkatan. Tingkatan pertama dzikrul lisan, itu dzikr qalb. Lisan kita bisa berzikir. Alhamdulillah, tiap malam Jumat membaca la ilaha illallah, dan itu manfaat. Jangan sampai ada yang mengatakan percuma kalau la ilaha illallah tapi hatinya kemana-mana. Boleh hatinya kemana-mana karena memang kita kelasnya di situ. Ibu dan saudara rahimahullah, memang saya pernah berkisah ketika seseorang sudah bisa berzikir dengan baik, tapi hatinya masih belum bisa khusyuk, pikirannya masih nggak karuan, datang kepada guru. Maka saya katakan, untung yang didatangi itu guru yang bijak. Coba kalau yang didatangi guru yang kemarin-kemarin itu, pasti akan mengatakan percuma kamu zikir, pikiranmu kemana-mana. Ini kok berani ya Ustaz bicara begitu. Sementara hadis mengatakan berbahagialah orang yang bibirnya basah karena zikir. Jadi hanya biasa bibir saja sudah berbahagia, bukan karena bahagialah orang yang berzikir dengan khusyuk, dengan enggak basah bibirnya karena zikir, itu bahagialah. Sehingga tadi guru yang didatangi yang ada orang curhat itu mengatakan begini, bersyukurlah kamu karena kamu sudah berzikir dengan lisanmu walaupun hatimu masih kemana-mana. Disuruhnya bersyukur. Ternyata perintah syukur ini mempunyai makna yang luas. Karena apa? Nah, kalau orang bersyukur itu kan mendapatkan tambahan nikmat. Sementara kita punya bagian tubuh yang bisa berzikir, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan nikmat? Banyak orang yang bisa berzikir. Walaupun salah satu keistimewaan kalimat thayyibah la ilaha illallah, salah satu keistimewanya bisa diucapkan oleh orang yang tidak punya bibir. Coba tahan bibir sampai baca la ilaha illallah, tetap bisa. Ini keistimewaan dari kalimat thayyibah. Memang itu yang Allah berikan kepada makhluknya yang terpilih agar mudah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, disuruh bersyukur tadi dikatakan la azidannakum. Nanti kalau sudah bisa berzikir dan kamu bersyukur, lama-lama pikiran dan hatimu pun bisa berzikir, jangan keburu nafsu. Apalagi kemudian pakai training. Kita juga training, tapi training kita kan bentuknya tawajuhan. Bentuknya itu kumpul bersama, biayanya ya untuk dimakan bersama. Tapi kalau yang training ini ada nih, ilmu tasawuf di Jakarta. Makanya saya kemarin itu waktu di pusat training tarekat, saya ditawari juga untuk menjadi instruktur. Lumayan bayarannya. Kalau saya ngomong kadang dikira saya minta bayaran di sini lain. Maksud saya, pesertanya itu berani bayar jutaan, bikinnya di hotel mewah. Katanya mengasah hati, kok bermewah-mewah. Ini agak kontradiktif. Kita harus yang sederhana untuk bisa dekat dengan Allah. Kita boleh kaya, tetapi kekayaan kita digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sampai kepada kita kelas 2 ini, karena menurut Syekh Abdullah bin Al-Haddad itu dikatakan kelas yang kedua adalah dzikrul lisan ma'al qalbi takallufan. Zikir lisan disertai hati tapi memaksakan diri atau membebani diri, takalluf. Nah, kita kan berlatih. Makanya berbeat tarekat itu gunanya agar kita melatih berzikir bukan hanya lisan tapi masuk ke dalam hati. Ada khalifah surah itu gunanya agar supaya sampai datang ke khalifah surah, tanya jawab tentang zikir, kemudian diajak berzikir bersama, yang di situ ada latihan berzikir agar hatinya bisa ikut berzikir. Nah, kadang-kadang kan malah gurunya dipanggil ke sini untuk menjelaskan itu. Ya itu, ini kalau ini dijelaskan sampai jam 10, jadi nggak saya jelaskan. Cuma yang penting adalah zikir itu upayakan tiap huruf melalui titik yang ditunjuk yang disebut dengan latifah. Itu saja. Ini lama. Nah, ini takallufan. Ini supaya tingkat berzikirnya selesai. Nah, kalau kita yang takallufan itu sudah sering kali, maka pada suatu saat sampai ke titik dzikrul lisan ma'al qalbi tatawwu'an. Semerta setiap zikir Allah, la ilaha illallah, selalu hatinya sudah tidak mau nengok ke kanan ke kiri. Maksudnya nengok itu melihat, kalau orang zikir kan disunahkan terpejam matanya. Beda dengan sholat. Kalau orang sholat mata terpejam makruh. Tapi kalau orang zikir mata terpejam sunnah. Sebab apa? Rasulullah SAW ketika mengajarkan zikir kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Qul la ilaha illallah mughammidan ainai." Katakan la ilaha illallah dengan memejamkan kedua matamu. Jadi itu diperintah kita pejam matanya. Nah, tadi itu mengatakan tidak mendekat kiri. Yang dimaksud adalah pikiran kita sudah fokus ke dalam dada kita agar supaya zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, itu baru tingkat 3. Saya sendiri alhamdulillah belum nyampe. Saya masih sekelas sama yang hadir di sini. Saya masih takallufan. Walaupun alhamdulillah di berbagai kota di Jawa itu sudah banyak yang berbeda. Terakhir kemarin di Purbalingga ada 14 orang berbeda. Dan saya dibilang sama Kusanif, karena Kusanif itu sama saya teman, jadi nggak panggil kiai, panggilnya Silah aja. Lah, anggaran wong beat senajan urung telu beaten
nek wong njaluk. Ojo sampai ditunda-tunda. Sebab nek ana wong njaluk ya kemudian mau wae nek wong wis akeh akhire wong iki ora sida ya wis dosa. Dijaluk ulangan ora gelem ulang. Idastan sahaka nasakan. Itu hakul muslim alal muslim. Ibu dan saudara rahimahullah, tadi bilang 4 sih, jadi ya harus sampai kelas 4 lah. Nah, bagaimana dengan kelas 4-nya? Kelas 4-nya itu nanti kita ketika berzikir tenggelam di dalam zikir sehingga sudah tidak ada lagi makhluk, yang ada hanya Khalik. Yang kemudian karena beda bahasa, orang Jawa mengatakan manunggaling kawula Gusti, tapi karena pakai bahasa Jawa manunggal itu menyatu, sehingga akhirnya dikira kita menyatu dengan Tuhan, akhirnya itu masuk ke wilayah sekte Al-Khalaj yang meninggal dibunuh oleh para ulama karena dianggap beriman. Nah, jadi bagaimana? Yang benar adalah kita merasa satu dengan Tuhan, tapi anak-anak anta-anta. Artinya saya engkau Tuhan, ya tetap Tuhan. Tidak. Makanya saya memakai bahasa cinta sajalah. Cintanya seorang suami kepada istri. Ketika istri istri sampean dicaci maki sama orang lain, kenapa sampean sakit hati, merasakan sakit? Kenapa? Karena sudah manunggal dengan istri. Makanya katakan garo itu sigarane nyowo. Ibu dan saudara rahimahullah, mudah-mudahan yang serba singkat ini, tapi sudah agak lama ini ya. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang, karena memang saya ketika diundang itu saya sudah langsung, alhamdulillah saya ingin menyampaikan pesan dari Meranggen yang terutama itu yang tanggal 23. Mudah-mudahan nanti benar-benar ada yang berangkat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.